Apa mereka pada nggak mikir kalau ini orang sampai berkuasa, kan dia nggak punya empati terhadap rakyat kecil. Oh. Kalau pemimpinnya aja nggak punya empati, terus rakyat disuruh berharap sama siapa? Ya. Itulah salah satu alasan selain rekam jejaknya Prabowo yang bikin gua nggak mau milih dia berkali-kali dalam 2 kali pemilu kemarin. Karena untuk jadi pemimpin itu harus punya empati. Oh, bukan gitu ya. maksa rakyat harus simpati sama dia. Yang tololnya lagi, Waduh. banyak para budak cintanya Jokowi yang sekarang ngedukung Prabowo pada bilang, Prabowo udah berubah, udah hampir jadi manusia setengah dewa. Nah, ini karena melebihi selalu ya, nempelin melebih-lebih. Pak Lurah. Kampret. Kalau karakternya udah arogan, mau di make up setebel apapun, tetap aja songong. Karakter itu nggak bisa dirubah. Kalau saldo di rekening, iya bisa berubah. Kalau udah ada duit masuk, terus tinggal jilatin pantatnya Prabowo. Itu Waduh, bener. parah ini. Karakternya Prabowo itu katanya temperamen banget. Ya bakalan begitu terus. Nggak bisa berubah. Kecuali kalau dipaksa berubah pas menjelang kampanye pemilu. Itu bener. Giliran Panik udah menang dia nih, guys. Pilpres, ya balik lagi ke setelan pabrik. Dan kalau dia udah berkuasa, terus lu pada ngerasa dia mulai seenaknya, terus ngamuk-ngamukan dan lain-lainnya, ya lu mau apa? Mau nyesel? Telat. Lu yang milih dia jadi presiden. Nggak nyesel Pas lah. beneran jadi presiden, ternyata di luar ekspektasi lu, terus lu nangis sampai gelinding ke Monas. Ya nggak ada gunanya. Karena dia yang megang kuasa. Makanya, sebelum lu pada nyesel, gue kasih tahu terus-terusan untuk pada dipasang lagi itu otaknya. Nih, nyuruh Jangan milih jadi Ganjar lah pajangan nih ya. doang. Gue ngajakin lu semua pada mikir dan sadar kalau Prabowo itu bukan pilihan yang pas untuk jadi presiden. Terutama buat lu semua yang dari 2014 dan 2019 udah sama-sama berjuang biar ini orang nggak jadi presiden, terus sekarang mendadak jadi ngedukung dia. Ingat, Ya, lu inget-inget lagi deh, alasan kenapa dulu lu nggak mau ngedukung dia jadi presiden. Jadi, jangan karena ada putra mahkota di sana, terus lu terpaksa nyari ceceran, ludah lu ada di mana aja. Dan lu jilatin semua ludahnya lu itu. Parah nih ya. Karena ini orang gak bakalan berubah. Titik. Waduh guys, nggak parah. Ya termasuk aku lah ya bang. Dulu aku memang tidak pilih Prabowo, tetapi sekarang hatiku sudah berubah. Sekarang hatiku hanya ada Prabowo ya guys. Mungkin bukan aku aja yang dulu nggak pilih Prabowo ya guys, tetapi banyak ya teman-teman kita yang lain yang dulu nggak pilih Prabowo, tapi sekarang di tahun 2024 ini pasti akan memenangkan Prabowo Gibran ya. Waduh, parah sekali ya, saking mereka ini benci sama Prabowo ya, ingin menjatuhkan Prabowo. Ya beginilah caranya ya guys. Setahu saya si Gondrong ini dulu ya selalu membahas tentang Pak Jokowi baik-baik dan bagus ya. Kita suka juga dengan videonya ya. Banyak sekali juga yang orang-orang yang suka dengan video abang kita ini ya guys. Tetapi sekarang ini malah memburukkan Prabowo. Aku pun nggak tahu ya guys. Ini abang ini adalah pencinta Jokowi atau pencinta banteng ya guys. Aku rasa banteng lah ya guys. Oke guys, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah, biarlah mereka ngoceh semaunya, asalkan kita kompak Prabowo satu putaran, itu aja lah ya. Sama nih dengan temennya yang satu ini ya. Dulu memang memuji-muji Jokowi dan pokoknya yang baik-baik lah tentang Jokowi. Sekarang memperburukkan ataupun merendahkan ataupun ya kadang-kadang mengangkat isu-isu yang kurang baik tentang Prabowo ya. Ini aku rasa ya sama 11-12 dengan si Gondrong ya guys. Ya, kita tonton dulu videonya sambil kita lihat dulu ya, komen dulu ya apa yang ya abang ini bilang ya. 1, 2, 3 play. Kalaupun misalkan gitu ya, Ganjar tidak lolos di putaran kedua, naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu minimal mereka tidak akan memberikan dukungan itu kepada Prabowo Subianto. Mereka akan golput karena mereka tidak akan pernah mendukung para pengkhianat gitu ya. Siapa yang Jadi, pengkhianat? dari sini
kita bisa melihat bahwa peta politik hari ini di Pilpres 2024 sudah sama sekali berbeda, di mana pendukung Ganjar dan pendukung Anies sama sekali tidak saling serang. Malah keduanya kompak melakukan serangan yang sama kepada Prabowo Subianto. Jadi, nah ini udah jelas ya kan guys, dia udah mengakui kalau 01 dan 03 kompak menyerang Prabowo. Intinya itu aja bang, abang ini sebenarnya ingin menyerang Prabowo. Ya 01, 03 ini menyerang Prabowo. Ketika Prabowo sudah jatuh, nanti kalian pula ya yang saling serang antara 1 dan 3. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat sebelum-sebelumnya gitu ya, orang-orang para pendukung Pak Jokowi kan relatif menyerang Anies Baswedan. Sebelumnya kita berpikir bahwa ya Pilpres 2024 itu asal bukan Anies, Prabowo pun gak apa-apa deh gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi sekarang setelah intervensi di MK, setelah kesewenang-wenangan yang dipertontonkan dengan sedemikian rupa, nampaknya hari ini sudah berbeda. Hari ini para pendukung Pak Jokowi sudah sangat-sangat anti dengan Prabowo Subianto. Sehingga inilah yang kemudian membuat kubu Ganjar dan kubu Anies tidak saling serang, tapi justru menyerang Prabowo. Karena yang ingin mereka kalahkan adalah satu kelompok yang sama. Jadi, kita dengar aja dulu guys. Kemudian Gibran atau Prabowo melakukan arogansi atau menyampaikan bahasa-bahasa yang penuh emosional, sebuah arogansi kekuasaan, sebuah keputusan-keputusan yang mempertontonkan bahwa mereka berkuasa, tidak akan mendapat teguran, bebas melanggar dan sebagainya. Itu semakin meyakinkan kita semua, terutama para pendukung Ganjar, untuk tidak akan pernah mendukung Prabowo dan Gibran. Semua, dia bilang semua. Saya enggak lah ya, tetap Prabowo Gibran. Intinya guys, dari kata-kata mereka ini dari 01 dan 03 kompak menyerang Prabowo, itu gara-gara Prabowo yang surveinya paling tinggi. Nah, jadi dalam pikiran mereka, kalau ya kenapa mereka ini kompak menyerang Prabowo ya, kalau seandainya nanti Prabowo ataupun surveinya sudah anjlok daripada bisa contoh lah, kasih ya kira-kira bawah daripada mereka berdua, nanti yang dua ini 1 dan 3 saling serang juga lah ya kan. Nah kalau sekarang ini karena Prabowo yang paling tinggi, ya mereka kompak untuk melawan Prabowo, untuk menyerang Prabowo, memfitnah, menjelekkan, memburukkan, dan ya sampai-sampai hal-hal personal mereka serang terhadap Prabowo Gibran ya guys. Tapi intinya memang kalau dalam hati-hati mereka, saya rasa dalam hati mereka kalau Prabowo udah jatuh, ya kita tinggal serang Anies ya gitu ya kan. Begitu juga di kubu Anies, ya nanti kalau Prabowo udah jatuh kita serang Ganjar. Ya intinya itu aja. Kalian memang nggak suka aja dengan Prabowo karena Prabowo itu surveinya paling tinggi ya kan. Nah sebentar lagi kita lihat nanti setelah debat yang akan datang ini, kita lihat survei Pak Prabowo akan semakin meningkat. Saya yakin itu, saya jamin itu. Dan sekarang pun sudah mendekati 1 putaran, tapi masih ada waktu lagi untuk Pak Prabowo menaikkan surveinya sehingga 51%. Ya, tapi biarkan aja lah ya guys, dia ngocar-ngacir sana sini, menjatuhkan sana sini, menjatuhkan Prabowo, ngomong sana sini. Semakin dia ngoceh ingin menjatuhkan Pak Prabowo, semakin naik pula surveinya guys. Biarkan aja lah ya guys. Oke baik, dan satu lagi ini video daripada Babe Haikal. Kita tahulah Babe Haikal ini dulu kalau mendukung Anies, ya kita tahu berapi-api membela dan kadang-kadang menyerang juga ya kan. Tetapi kok sekarang Babe Haikal nggak terlalu muncul di berita-berita dan nggak pernah searogan dulu ya guys. Karena apa? Karena Babe Haikal mendukung Prabowo. Nah jadi siapa-siapa yang mendukung Prabowo sekarang hatinya semua lembut. Yang dulu mungkin singa sekarang jadi slow aja gitu ya kan. Yang dulu garang sekarang relax aja, sekarang gemoy-gemoy aja, nggak mau bertengkar-tengkar lah ya kan. Seperti Babe Haikal ini kita tahu sendiri lah, dulu keras ketika mendukung Anies melawan Ahok, itu ya keras lah mendukung untuk jadi pemenangan Anies ya dulu. Tetapi sekarang masuk ke Prabowo slow aja gitu kan. Kita lihat dulu Babe Haikal ya.
1, 2, 3, play. Babe, secara personal nih, Babe itu lebih dekat sama siapa sih? Anies, Prabowo, apa Ganjar? Kan netizen tahu, kemarin saya tuh umroh bareng Pak Ganjar. Saya nggak sengaja ketemu sama Pak Ganjar pada waktu umroh, dan kita umroh bareng. Itu kata-katain, apa Anda lebih mulia, lebih takwa dari beliau? Ya nggak juga. Gitu kan. Terus Pak Anies misalnya. Pak Anies itu ya deket, ya gimana bisa dijauhin, orang kakeknya beliau temenan sama kakek saya, ayahnya beliau temenan sama ayah saya, wajar dong kalau saya temenan sama Pak Anies. Ya gimana ya, nggak usah saling menjelek-jelekkan gitu ya. Pak Prabowo, kalau hubungan dengan Pak Prabowo itu hubungan historis, nggak bisa dipisahkan. Orang saya kenal beliau sejak masih belum menikah kok. Pada waktu pernikahannya di Taman Mini itu dengan Mbak Titi, ayah saya tuh sebagai panitia kok. Dan kedekatan itu nggak bisa dipungkiri. Dan sejak sebelum menikah itu ayah saya pernah mendapat satu perintah khusus dari Pak Prabowo untuk sesuatu titik-titik gitu ya, ayah saya, dan ayah saya menjalankan. Dan memang luar biasa keislamannya. Dan mertua saya juga ikut berjuang bersama Bapak Prabowo di Timur Timur. Sampai adik saya yang kecil itu bernama Panca Delianto tuh karena perjuangan di sana. Jadi hubungan itu ya susah dijauhin, nggak bisa dijauhin. Dan kalau dilihat ketiganya saya dekat, tetapi kalau ditanya lagi siapa yang paling dekat, ya saat ini yang masih komunikasi terus gitu, yang menjawab WA saya, yang menjawab telepon saya, yang sering ngundang untuk berdiskusi ya Pak Prabowo. Terserah penilaian Anda, tapi itu hubungan historis yang nggak bisa dijauhin gitu. Iya, ya jelas ya. Banyak cerita soal Prabowo gitu. Loh karena dia menceritakan gitu loh. Sementara yang lain nggak menceritakan. Iya. Ini netizen ya. Saya mau kasih tahu satu clue ya. Pada waktu kita di Indonesia bagian timur, satu daerah lah saya nggak usah sebut, dan ternyata air itu keluar dengan mancurnya, padahal bertahun-tahun di situ nggak ada air. Orang-orang di sisi saya tuh pada bisik, oh gimana mandi mereka ya, bagaimana makan mereka ya, minum mereka ya, bagaimana cuci mereka ya, bagaimana masak mereka ya. Pak Prabowo, saya bersumpah demi Allah ya, ketika air itu keluar, Pak Prabowo langsung bilang begini, waduh alhamdulillah ya sekarang daerah sini bisa wudhu dan sholat. Jadi perhatiannya tidak kayak gitu, kok dijahat-jahatin, kok dikata-katain, kok dihina-hinain, kok difitnah-fitnahin. Sudahlah wahai para netizen, musuh kita itu adalah partai yang selama ini korupsi dan berkuasa. Partai yang saat ini nggak mau dia setujui undang-undang perampasan aset. Partai yang selama ini paling banyak koruptor-koruptor di dalamnya. Kesana dong gitu loh. Jangan ngata-ngatain pendukung Pak Prabowo, jangan ngata-ngatain pendukung Pak Anies, jangan ngata-ngatain pendukung Pak Ganjar yang baik-baik gitu ya. Nah, itu mesti fokus kita, persatuan dan kesatuan. Oke? Kita bersatu padu untuk Indonesia yang lebih kuat. Pilihan apapun yang Anda pilih, Anda bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Dan Allah paling tahu apa motivasi Anda dalam memilih pimpinan. Gitu dong. Ya guys, jadi kalau kita dengar, ya kita tahu Bapak Haikal ini ada clue-cluenya ya milih Prabowo ya guys. Tetapi sebenarnya yang ingin dimusuhi oleh Bapak ataupun Babe Haikal ini adalah Partai Merah kayaknya ya, karena yang berkuasa katanya kan. Sekarang Bapak Haikal ini ya ingin saya lihat dia agak lebih adem ya, agak lebih damai, tidak kayak dulu ya. Sekarang tidak menyerang pemerintah, tidak menyerang satu, tidak menyerang tiga, tapi lebih damai aja gitu ya guys. Tapi ya saya bisa tangkap kalau Babe Haikal ini sebenarnya ingin menumbangkan Partai Merah ya. Aduh parah ya guys. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi apapun lah yang mereka lakukan, apapun yang mereka ucapkan, lontarkan untuk memfitnah Prabowo ya, saya yakin dan saya sangat-sangat yakin Prabowo tidak akan pernah jatuh, dan bahkan justru ya nama ataupun survei-survei nanti akan meningkat karena masyarakat tahu juga ya, menilai juga ya kan guys. Kenapa Pak Prabowo aja yang diserang gitu kan? Kenapa dari 01 serang Prabowo, 03 serang Prabowo, apa salahnya Prabowo? Jadi lama-lama mereka
mereka kan jadi enak kepada, ya mungkin dulu niatnya ingin mendukung 01 ataupun niatnya ingin mendukung 03. Setelah lihat berita-berita yang kayak gitu selalu menyerang Prabowo, nggak mau gitu kan, nggak mau mereka ini selalu menyerang orang kan, baik Prabowo aja gitu kan, nggak mau ini selalu menjelekkan orang lain, aku pindah Prabowo aja gitu kan. Mungkin itu juga ya kenapa partai-partai yang dulu ada yang dari Banteng, ada yang dari PPP, ada yang dari Anies, semua berbondong-bondong mendukung Prabowo. Mungkin karena mereka selalu menyerang Prabowo, karena Prabowo tidak pernah membalas, ya kan. Kubu-kubu Prabowo tidak ada yang balas. Jadi saya rasa itu ya guys, kenapa mereka ini pindah haluan mendukung Prabowo, karena mereka kubu-kubu 1 dan 3 itu selalu menyerang Prabowo dan sudah diakui oleh siapa namanya, si Gondrong juga ya kan, Habibur Rahman juga sudah akui dari 01 03 bareng-bareng menyerang Prabowo. Waduh, ini dia udah jelas ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow akun media sosial saya yang lainnya di description video saya. Dan terima kasih, insya Allah ya guys, Prabowo Gibran 1 putaran pasti menang.